Pemirsa, Wali Kota Kupang Christian Widodo terus mendorong upaya nyata dalam mengurangi beban sampah di Kota Kupang. Melalui sosialisasi aktif, ia mengajak para kepala sekolah, guru, siswa, hingga mahasiswa untuk turut ambil bagian dalam penanganan sampah sejak dari sumbernya, yaitu dari rumah tangga hingga ke tempat pengolahan akhir. Di tengah tantangan pengelolaan sampah yang semakin kompleks, sosialisasi ini bukan sekedar seremonial. Ini langkah nyata menuju Kupang yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Melalui sosialisasi aktif, ia mengajak para kepala sekolah, guru, siswa, hingga mahasiswa untuk menjadi garda terdepan dalam perubahan budaya bersih dan bijak mengelola sampah. Tak sekedar himbauan, Wali Kota mendorong agar kesadaran memilah sampah organik dan anorganik dimulai dari rumah, dilanjutkan ke sekolah, dan diteruskan hingga ke tempat pengolahan akhir. Karena ini adalah langkah nyata untuk menjaga merawat Kota Kupang, Kota Kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lakukan ini untuk anak cucu kita. Jadi kita kerja sampah ini tidak ada untung di sini. Maksudnya kita tidak dapat apa-apa. Kita curahkan tenaga, pikiran, materi untuk anak cucu kita. Nanti mereka nikmati kota yang bersih ini bukan untuk kita. Setelah saya nanti sudah pensiun nanti, kota ini sudah bersih, Bapak Ibu anak-anakku sudah bertumbuh besar, mereka sudah kuliah, mereka ke taman-taman kota, mengerjakan tugas di sana, bercanda gurau bersama teman-temannya, sampah-sampah tidak ada, kota bersih, jalan di pinggir trotoar. Pasti Bapak Ibu ingin lihat itu. Lakukanlah ini untuk anak cucu kita, bukan untuk kita. Melalui sosialisasi aktif, ia mengajak para kepala sekolah, guru, siswa, hingga mahasiswa untuk menjadi garda terdepan dalam perubahan budaya bersih dan bijak mengelola sampah. Program ini kita mahasiswa sendiri juga mendukung adanya program dari beliau sendiri. Seperti kita tahu, sampah harus ditangani dari rumah tangga, dari RT, RW, sehingga berjenjang ke tempat penampungan akhir. Di mana dari program-program beliau juga sudah sangat jelas, di mana kita juga dari berumah tangga juga bisa tahu di mana alur kita membuang sampah supaya tidak membuang sampah sendiri. Dan mungkin peran kita mahasiswa sendiri juga di tiap-tiap tempat tinggal kita sendiri juga bisa membantu beliau dengan mengkontrol, mungkin masyarakat sekitar juga bisa memberikan pengawasan juga kepada beliau. Kupang menghasilkan ratusan ton sampah per hari tanpa kolaborasi semua pihak, dari rumah hingga TPA, persoalan ini takkan selesai. Sosialisasi ini bukan sekedar seremonial, ini langkah nyata menuju Kupang yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dari Kupang, tim Timor TV melaporkan. Tradisi pembuatan lilin persisan di Sanjuan, Larantuka merupakan momen budaya warisan. Tradisi ini akan berlangsung pada tanggal 24 Juni mendatang. Masyarakat Paroki Sanjuan turut mengambil bagian dalam proses pembuatan lilin. Informasi ini menjadi penutup jumpa kita kali ini. Saksikan terus Timor Sepekan di Timor TV pada hari dan jam yang sama. Bersama saya, Ivana Juliana, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Bulan Juni menjadi bulan spesial bagi umat Katolik Paroki Sanjuan Lebao Keuskupan Larantuka. Tepat tanggal 24 Juni setiap tahunnya, umat Paroki Sanjuan Lebao Tengah Larantuka Flores Timur merayakan pelindungnya Santo Yohanes Pembaptis. Orang-orang di paroki ini menyebutnya dengan nama Persisan Sanjuan atau Prosesi Sakramen Maha Kudus dan Patung Sanjuan. Tradisi pertama dilakukan ialah pembuatan lilin untuk ditancapkan ke turo. Karena lilin ini harus dibeli. Fungsi lilin tanah, lilin yang asli lilin tanah yang berasal dari madu itu ada beli di bagian kampung-kampung lain. Orang sudah persiapan. Jadi kita yang para merdomu harus mencari. Jadi harus siapkan uang. Entah satu bantal itu berapa, Bapak Putih tahu. Harganya meningkat. Tiap tahun dia terus naik. Jadi persiapan ini dari 4 merdomu itu lilin putih 30 kilo, lilin
hitam, lilin tanah, kalau bahasa Nagi lilin tanah itu 40 kilo. Lilin Sanjuan bukan lilin sembarang lilin, atau bukan dibeli di toko atau dipesan entah di mana. Lilin Sanjuan dibuat atau diciptakan sendiri oleh setiap lingkungan dalam sebuah acara yang disebut tuang lilin. Setelah lilin-lilin dibuat, tibalah saatnya lilin-lilin itu diperlihatkan kepada semua umat lingkungan untuk mendapatkan persetujuan bahwa apakah lilin itu sudah memenuhi syarat atau belum. Kegiatan dipandu oleh lembaga adat dalam kerjasama dengan kepala lingkungan dan ketua lingkungan. Selanjutnya nanti terjadi pemeriksaan secara resmi Nagi Tanah untuk masuk pela setelah tanggal 18 nanti. 18 Mei akan ada pemeriksaan dari Nagi, ketua Nagi, itu anak-anak Nagi yang di luar sekolah diundang. Nah, undang untuk ikut supaya ke depan juga orang juga bisa tahu. Nah, jadi bersiap nih, tanggal 18 akan dipersiapkan. Jadi pemeriksaan habis, sah, terima Nagi sudah terima. Nah, seremonial habis, langsung bawa masuk pela. Simpan di pela. Dama artinya lilin, punto artinya puntung, serah punto dama artinya penyerahan puntung-puntung lilin. Lilin-lilin yang merupakan sisa bakaran dari prosesi Sanjuan dikumpulkan. Pengumpulan lilin dilakukan oleh orang muda Katolik, dibantu oleh para petugas keamanan lingkungan. Lilin-lilin sisa tersebut akan diolah lagi untuk dipergunakan di tahun berikutnya. Seluruh rangkaian perayaan Sanjuan berakhir dengan perjamuan bersama di setiap lingkungan seminggu sesudah perayaan 24 Juni itu, atau di waktu-waktu lain berdasarkan kesepakatan bersama lingkungan. Dalam momen perjamuan bersama inilah, puntung-puntung lilin Sanjuan diserahkan secara simbolis kepada Tuan Mardomu tahun berikutnya. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan.